Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Fatima, NIM 11 dari PUK 9 Praktikum SIL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contouring, tabelling, simbologi, dan juga labeling di acara 2 Praktikum SIL. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka Global Mapper. Nah, kemudian kita akan memasukkan data DEM. Tinggal kita copy aja dua data, kalau saya punya dua wilayah. Setelah itu kita akan masukkan batas administrasi kita. Caranya dengan add file, kemudian kita cari data kita. Kemudian di sini kita masukkan batas administrasi kita, batas administrasi SHP, kemudian kita open aja. Nah, kemudian akan muncul batas administrasi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat kontur. Caranya adalah dengan klik file, kemudian kita bisa generate kontur. Ini kita ubah sesuai dengan interval kontur kita. Saya pakai 12,5. Kemudian kita ke contour bounds. Setelah itu kita draw box yang bisa mencakup semua wilayah kita untuk membuat kontur. Lalu kita okekan saja. Nah, kemudian kita akan ekspor filenya. Caranya ekspor vektor data, kemudian kita pilih export shape file. Lalu ini kita okekan saja. Kemudian kita pilih select. Lalu kita save saja. Oke, kemudian kita okekan. Oke. Dan layers, kita akan memasukkan kontur yang kita bikin tadi. Klik kanan, kemudian kita pilih kontur 12,5 binjai. Lalu kita add, kemudian akan muncul seperti ini dari konturnya tadi. Setelah itu kita akan klip konturnya karena ini masih di luar batas administrasi. Kita klik geoprocessing, lalu klip. Nah, kita input features-nya, inputnya kontur 12,5 binjai. Kita klip features-nya adalah kita klip sama batas administrasi. Lalu ini kita ganti jadi namanya F. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita okekan saja. Sambil menunggu nanti akan muncul tulisan berhasilnya geoprocessing di sebelah sini. Sudah muncul tulisan klip di sebelah sini, artinya kontur ini berhasil kita klip. Nah, kemudian tinggal kita hilangkan aja kontur yang 12,5-nya. Nah, jadi tinggal seperti ini. Kemudian tabelling, yang pertama kita klik kanan pada kontur, kemudian kita open attribute table. Setelah itu akan muncul seperti ini, add field, kemudian baru kita kasih nama di sini IK. IK, kemudian tetap sort integer, kemudian oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kanan IK, kemudian field calculator. Setelah itu kita yeskan saja. Nah, kemudian kita masukkan, kita klik 2 kali elevation. Nah, kemudian kita telah memasukkan elevation, kemudian elevation spasi, kita masukkan MOD, kemudian nilai IK dikali 4, jadi kalau nilai IK aku 50, terus spasi sama dengan spasi 0. Nah, kemudian ini tinggal kita okekan aja. Oke. Nah, kemudian akan muncul nanti 0, 0, 0 dibanding min 1. Min 1 itu adalah indeks konturnya nanti. Kemudian ini kita close aja. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke membuat simbologi. Kita klik kontur, kemudian properties. Nah, setelah itu akan muncul ini dan kita klik simbologi, kemudian kategoris, ini kita klik IK. Kemudian add all values. Nah, akan muncul dua seperti ini, kemudian tinggal kita sesuaikan aja warnanya electron gold. Nah, untuk yang indeks kontur kita kasih ketebalannya 2, kemudian untuk yang kontur biasa itu 1 aja. Ini juga electron gold. Lalu kita okekan. Oke. Nah, setelah kita ganti garisnya, kemudian kita apply aja. Nah, setelah itu kita ke labels. Nah, di labels kita klik label features in this layer, kemudian ini kita ganti jadi define. Setelah itu kita klik
SQL query. Nah, kemudian kita klik IKA 2 kali, terus spasi, kemudian sama dengan, kemudian -1. Nah, setelah itu kita okekan saja. Oke. Nah, kemudian untuk label field-nya itu kita ganti jadi elevation. Kita klik elevation, kemudian kita ke expression. Setelah itu, ini kita klikkan elevation. Setelah itu kita akan membuat M atau tulisan 500 meter gitu misalnya. Kita spasi, kemudian tambah, kemudian spasi titik 2 M. Nah, kemudian petik 2 lagi, spasi, kemudian kita okekan saja. Setelah itu, kita ganti jadi Times New Roman. Times New Roman, kemudian kita ke simbol. Setelah itu, kita bisa pilih yang edit simbol, kemudian mask, kemudian halo. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita ke placement properties. Nah, ini kita pilih curve, kemudian on the line. Nah, ini kita remove duplicate labels-nya, lalu kita okekan saja. Oke. Nah, kemudian ini tinggal kita apply. Kemudian, oke. Indeks konturnya. Nah, sesuai tadi, 50. Kemudian kita masuk ke batas administrasi. Kita akan membuat pemukiman dan lain-lain. Itu caranya open attribute table, properties, open attribute table. Kemudian kita klik add field, kemudian kita klik sini keterangan. Kemudian kita ganti tab-nya jadi text. Setelah itu kita okekan aja. Yes. Nah, ini udah muncul, ini keterangan pertama ya, tadi udah sempat buat, yang ini keterangan yang berikutnya. Oke, kita coba contohkan di keterangan berikutnya. Caranya kita harus administrasi, kemudian ke edit feature, start editing. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan. Continue aja. Kita masukkan. Kemudian udah kita tulis semuanya, apa aja yang mau kita buat untuk penggunaan lahannya, kemudian kita silang. Setelah itu kita ke batas administrasi lagi, kemudian ke properties. Setelah itu kita ke simbologi. Nah, di simbologi kita ke kategoris. Kemudian kita ganti ini jadi keterangan yang satu. Kemudian kita add all values. Nah, ini tinggal kita mengikuti data sesuai RBI. Nah, caranya adalah dengan kita klik style reference. Kemudian tinggal kita masukkan simbol RBI-nya. Add style to list, kemudian simbol RBI style, kita open. Nah, kemudian kita okekan aja. Oke. Di sini kita bisa cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita mau mencari pemukiman. Nah, di sini ada tulisan pemukiman, kita pakai LT sosial budaya, kita klik. Nah, kemudian tinggal kita okekan saja. Nah, setelah itu untuk yang berikutnya kita tinggal mengikuti step yang pertama. Nah, setelah ini kita ganti semua, lalu kita tinggal apply aja. Kemudian kita ke label. Nah, kemudian kita tinggal checklist label feature in this layer. Kemudian ini tetap label all the feature with the same way, tetap. Kemudian kita label field-nya adalah keterangan satu ini. Terus kita bisa ke simbol. Setelah itu edit simbol, mask, kemudian halo. Kita okekan saja. Terus kita bisa ganti ini jadi Times New Roman aja. Times New Roman. Nah, setelah itu kita okekan aja. Oke, Times New Roman simbol, terus placement properties. Itu kita tetap proses horizontal, kemudian kita remove duplicate label. Setelah itu kita okekan aja. Kemudian oke. Nah, setelah itu akan muncul pemukiman, sawah, perkebunan, dan seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke sungai. Kita klik kanan, kemudian open attribute table. Setelah itu kita ke add field. Nah, kemudian kita kasih nama keterangan juga. Keterangan
Setelah itu kita ganti jadi teks, kemudian kita okekan aja. Ini yes. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian caranya kita klik kanan sungai, kemudian edit feature, start editing. Kemudian ini kita silang aja. Setelah itu kita klik kanan lagi, kemudian properties. Setelah itu kita klik simbologi, kita klik label. Nah, ini tetap, kemudian kita klik keterangan 1, kemudian kita ke simbologi, setelah itu ke kategoris. Nah, kemudian akan muncul ini, keterangan 1. Kemudian kita add all values. Setelah itu akan muncul 2 sungai dan sungai musiman. Kemudian untuk sungai, kita bisa pilih, kita sesuaikan. Kita klik sungai. Kemudian untuk warnanya, kita bisa sesuaikan dengan SNI. Caranya adalah dengan edit simbol, kemudian color, warnanya kita ubah more color. Ini kita ganti jadi RGB. Nah, jadi untuk sungai itu 00, 255, 255, oke. Kemudian ini kita okekan aja. Oke, kemudian ini kita bisa ketebalannya 1 untuk sungai utama. Ketebalannya 2 untuk sungai utama, nanti 1 untuk sungai musiman. Lalu ini kita okekan aja. Setelah itu untuk sungai musiman, itu sama seperti jalan setapak simbolnya, garis putih. Jadi kita pakai yang jalan setapak aja, kemudian edit simbol. Setelah itu warnanya juga kita ubah sesuai dengan SNI. Ini udah berubah, kemudian ini tinggal kita apply aja. Nah, kemudian kita beralih ke label, sama kayak tadi. Labelsnya tetap keterangan 1, kemudian kita bisa edit simbol. Edit simbol, kemudian sama seperti tadi, kita mask, kemudian halo. Lalu kita okekan aja. Setelah itu ini kita ganti Times New Roman. Times New Roman. Oke. Nah, setelah itu kita placement properties. Sesuai dengan video panduan, untuk placement properties-nya itu kita pakai orientation-nya curve, kemudian posisinya above. Setelah itu kita remove duplicate labels, tinggal kita okekan aja. Kemudian ini juga tinggal kita okekan aja. Apply dulu, kemudian oke. Kemudian akan muncul seperti ini, sungai. Terus ada juga nanti sungai. Ada juga sungai musiman. Kita stop editing dulu. Nah, yes. Kemudian jalan, kita klik kanan juga. Terus open attribute table. Setelah itu add field. Kemudian name juga keterangan. Kemudian text. Lalu kita okekan. Yes. Nah, kemudian ini kita ikut aja yang tadi caranya juga jalan, klik kanan, edit feature, start editing. Nah, setelah kita buat keterangan-keterangannya, kemudian ini kita silang aja, terus kita kembali ke jalan, terus kanan, properties. Sama kayak sungai tadi, kita ke simbologi dulu, kemudian kita ke kategoris, ininya keterangan 1, kemudian add all values. Nah, ini kita masukkan jalan arteri, itu kita ikut sesuai dengan SNI, jalan arteri yang ini. Kemudian tinggal kita edit simbol, sesuaikan dengan warnanya RGB, sama seperti tadi kita mengganti sungai. Nah, ini 102. Kemudian ini tinggal kita okekan aja. Oke, kemudian oke. Nah, setelah semua jalannya kita ganti, kemudian kita tinggal apply aja. Sudah sesuai dengan SNI, kita apply. Kemudian kita ke labels. Nah, di labels ini sama seperti tadi, label feature, ini label tetap, metodenya tetap. Kemudian label fieldnya itu keterangan 1. Setelah itu ini kita bisa ke simbol. Edit simbol, sama seperti tadi kita bikin halo juga, mas. Halo. Oke. Kemudian ini kita ganti Times New Roman. Times New Roman. Kemudian kita okekan aja. Nah, setelah itu, placement properties. Sesuai dengan video panduan, nah untuk placement properties di jalan ini, orientation-nya curve, kemudian
kita pakai yang on the line, above-nya kita hilangin aja, terus remove, habis itu oke. Terus ini udah semuanya udah sesuai, tinggal kita apply, kemudian oke. Nah, itu akan muncul di jalan arteri, jalan kolektor, kemudian di jalan setapak ini. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke titik. Ini kita stop editing dulu. Stop editing, yes. Kemudian kita masuk ke titik. Nah, titik itu sama klik kanan, kemudian sama kita open attribute table, add field, namanya keterangan juga. Keterangan. Terus ini teks, kemudian oke. Yes. Ini kita tinggal masukin aja, sama seperti tadi, tinggal klik kanan, edit feature, start editing, continue, seperti ini. Kemudian kita silang aja. Setelah itu sama seperti yang lain, itu kita klik kanan, kemudian properties. Kita masuk ke simbologi dulu, kategoris. Kemudian ini kita ganti jadi keterangan 1. Kita add all values. Kemudian ini baru kita ubah sesuai dengan yang ada di peta. Ini kantor lurah. Itu simbolnya seperti ini. Cari kantor lurah. Nah, begitu juga dengan kantor-kantor yang lainnya. Dengan titik-titik yang lainnya, atau masjid atau gereja, itu bebas. Nah, setelah kita buat semuanya ini, di simbologinya tinggal kita apply aja, apply. Nah, ini berubah semuanya. Kemudian kita ke labels. Labelsnya sama, label business layer, ini ya tetap. Ini ganti jadi keterangan 1. Kemudian simbol kita ganti, edit simbol kita pakai halo juga. Mas, halo. Oke. Ini kita ganti Times New Roman. Times New Roman. Kemudian kita okekan aja. Nah, ini udah semuanya. Kemudian kita ke placement properties. Nah, kemudian sesuai dengan video panduan di YouTube itu kita prefer top red, allowed sama. Terus ini kita remove duplicates juga. Udah. Kemudian kita okekan aja. Nah, setelah itu tinggal kita apply. Kemudian oke. Nah, akan muncul nih kantor lurah, kantor camat, kantor wali kota. Nah, lebih kurang seperti itu. Ini adalah peta hasil dari labeling, contouring, simbologi, dan juga tabling. Nah, tadi sebelum di-save, tadi seharusnya kita stop editing dulu ya, stop editing. Nah, inilah hasil dari semua peta kita. Tadi udah di-save juga, tinggal kita save lagi aja. Save. Oke, kita save. Ini yang udah semuanya di stop editing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.